18150038 Prodi D3 Analis Kesehatan semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang mineral dalam rangka memenuhi tugas analisis makanan dan minum. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang analisis makanan. Sebagian besar dari bahan makanan yaitu 96% terdiri atas bahan organik dan juga air. Sisanya terdiri atas unsur-unsur mineral. Unsur mineral juga dikenal sebagai bahan anorganik atau kadar abu. Mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan juga mineral mikro. Kemudian kita membahas tentang mineral makro. Mineral makro ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Seperti yang pertama, natrium. Natrium berfungsi sebagai memelihara pH dan juga volume cairan tubuh yang bersumber dari daging, sayuran, garam, dan juga bumbu. Kemudian yang kedua ada kalium yang fungsinya untuk memelihara pH cairan tubuh intraseluler yang bersumber dari daging, buah-buahan, susu, sereal, ikan, dan juga telur. Kemudian yang ketiga ada klorida yang fungsinya untuk memelihara kesetimbangan elektrolit dalam tubuh yang bersumber dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kemudian ada kalsium yang berfungsi untuk membantu pembentukan tulang dan juga gigi yang bersumber dari buah-buahan, susu, telur, biji-bijian, dan juga ikan. Kemudian ada magnesium yang berfungsi untuk memelihara fungsi kardiovaskular, tekanan darah, dan kontraksi otot jantung yang bersumber dari susu, sereal, sayuran hijau, daging, dan juga kacang-kacangan. Kemudian yang terakhir ada fosfor yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi yang bersumber dari daging, sayuran, kedelai, dan juga ikan. Kemudian yang kedua membahas tentang mineral mikro. Mineral mikro ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil. Yang pertama ada besi yang berfungsi sebagai pembentukan Hb, berperan sebagai kofaktor sitokrom oksidase yang bersumber dari ikan, hati, jantung, ginjal, kuning telur, dan juga daging. Kemudian yang kedua ada iodium yang berfungsi untuk pembentukan tiroksin yang bersumber dari garam iodium. Kemudian yang ketiga ada mangan yang berfungsi sebagai kofaktor enzim mevalonat kinase dan juga piruvat kinase yang bersumber dari hati, ginjal, dan juga kacang. Kemudian yang keempat ada tembaga yang berfungsi sebagai kofaktor enzim tirosinase dan juga sitokrom oksidase yang bersumber dari hati, kerang, udang, coklat, dan juga buah. Kemudian yang kelima ada seng yang berfungsi untuk pembentukan insulin dan juga aktivasinya untuk menyembuhkan luka yang bersumber dari gandum, kacang, telur, ikan, dan juga sayur-sayuran. Kemudian yang keenam ada kobalt yang berfungsi sebagai kofaktor enzim peptidase, merupakan bagian dari vitamin B12 yang dapat mencegah anemia yang bersumber dari hati, ginjal, sayuran, dan juga buah-buahan. Kemudian kita membahas juga tentang analisis mineral. Analisis mineral ini dapat dilakukan dengan melakukan penentuan mineral total atau dengan menentukan kadar abu dan dengan melakukan penentuan masing-masing komponen mineral jika dikehendaki dengan SSA. Yang pertama, analisis kandungan mineral total kadar abu. Untuk menganalisis kandungan abu atau mineral dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kering dan juga cara basah. Yang pertama cara kering. Metode ini digunakan untuk menentukan kadar abu atau mineral total dalam makanan secara gravimetri sampai diperoleh bobot konstan atau bobot diperoleh dari 2 kali penimbangan dengan selisih kurang dari 0,5 mg per gram sampel. Dengan rumus kadar abu total W1 dikurang W2 per W dikali 100%, di mana W tersebut merupakan bobot sampel sebelum diabukan dalam satuan gram, W1 merupakan bobot sampel plus cawan sesudah diabukan dalam satuan gram,
W2 merupakan bobot cawan kosong dalam satuan gram. Kemudian yang kedua, cara basa. Prinsip cara ini adalah bahan organik dimusnahkan dan dioksidasi dengan bantuan campuran asam pengoksidasi kuat yang dididihkan bersama-sama dalam labu. Reaksi yang digunakan merupakan asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, asam perklorat, dan juga H2O2. Prinsip penetapan kadar mineral dengan SSA. Setelah bahan organik dalam sampel dimusnahkan melalui pengabuan kering atau pengabuan basah, sisa abu dilarutkan dalam asam encer. Logam diatomisasi dalam nyala yang akan menyerap energi tertentu yang dimisikan oleh lampu katoda. Jumlah energi terserap oleh logam sebanding dengan konsentrasi mineral dalam sampel. Logam-logam tertentu seperti Na, K, dan Ca dapat ditetapkan dengan pengukuran emisi yang terjadi setelah logam tersebut tereksitasi dalam nyala. Untuk perhitungan konsentrasi logam sama dengan A dikurang B dikali V dikali Fp dikali 100/10B, atau bisa menggunakan A dikurang B dikali V dikali Fp dikali 100 dibagi A, dengan keterangan B merupakan bobot sampel dalam satuan gram, V merupakan volume ekstrak dalam satuan mili, dan A konsentrasi larutan sampel, kemudian B konsentrasi larutan blanko, kemudian yang terakhir Fp merupakan faktor pengenceran bila di. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.